Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tugas pengelolaan kelas. Adapun untuk rencana pembelajarannya yaitu pertama nama pelatihannya yaitu pelatihan Butcher Junior. Dan yang kedua yaitu mata latihnya menerapkan higien dan sanitasi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu di mana hasil belajarnya setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menerapkan higien dan sanitasi dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, indikator hasil belajarnya. Setelah pembelajaran ini peserta dapat yang pertama, menjelaskan konsep higien dan sanitasi. Adapun materi dan submateri pokok, di mana materinya saya berfokus pada materi yang pertama, yaitu konsep higien dan sanitasi. Submateri pokoknya, di mana yang pertama yaitu pengertian higien. Adapun pembukaan kegiatan yang dilakukan oleh Widya Iswara yaitu pertama penyampaian salam, yang kedua berinteraksi dengan menyampaikan pantun kepada peserta, yang ketiga memperkenalkan diri, yang keempat mengajak peserta berkenalan, yang kelima ice breaking atau mengucapkan kata-kata semangat. Lalu yang keenam, menjelaskan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menyepakati tujuan pembelajaran bersama peserta. Adapun pada tahap penyajian, kegiatan yang dilakukan oleh Widya Iswara yaitu pertama, brainstorming tentang pengertian higien dan sanitasi. Yang kedua, yaitu menjelaskan pengertian higien. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sanitasi. Yang keempat, menjelaskan tujuan higien dan sanitasi. Selanjutnya pada tahap penutupan, kegiatan Widya Iswara yaitu pertama menyimpulkan hasil pembelajaran, kedua melakukan evaluasi akhir, ketiga memotivasi peserta, dan yang keempat yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, semangat selalu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita memasuki materi terkait menerapkan higien dan sanitasi. Sebelum saya mulai materi, saya ingin memberikan pantun. Nah, tapi syaratnya Bapak Ibu, ketika saya mengucapkan pantun per bait, nanti Bapak Ibu bisa membalas dengan kata-kata cakep gitu ya, Bapak Ibu ya. Siap, Baik. Sarapan pagi membeli gulai, cakep, Cakep, pulangnya membeli ikan pari. cakep. cakep. Sebelum materi saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Oke. Oke, cakep. Baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini personal profile saya. Nama saya Kresna Sugiharto. Saya salah satu Widya Iswara, ahli pertama di Divisi Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Butcher di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu tentunya. Nah, BPP Batu ini dia di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, tentunya di Kementerian Pertanian ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui tentang profil saya, Bapak Ibu bisa men-scan QR yang ada di bawah foto saya, atau enggak bisa juga mengklik website yang sudah tertera di situ. Nah, terus Bapak Ibu jika ingin berdiskusi lagi lebih lanjut mengenai materi-materi yang saya ampu, Bapak Ibu bisa via WA yang sudah ada tertera nomornya di situ, maupun bisa melalui Instagram Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa men-scan QR yang ada di samping ini, yang di depan layar, atau enggak juga bisa mengklik ini. Oke, Bapak Ibu, ternyata udah banyak ya yang sudah mengisi ya. Saya sebutkan saja, Pak. Saya nggak mungkin sebutkan satu-satu ini. Saya sebutkan satu nama saja, yaitu Pak Rahmat Hidayat. Dari instansi Dinas Peternakan Kabupaten Sragen ya Pak Rahmat ya. Kabarnya hari ini Ya, alhamdulillah siap. sehat. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah, harapannya setelah Alhamdulillah. mengikuti pelatihan ini apa? Jadi agar bisa jadi butcher junior yang handal. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi lagi, saya ingin mengetahui semangatnya Bapak Ibu bagaimana. Nah,
Caranya gimana Bapak Ibu? Ketika saya mengatakan semangat pagi, Bapak Ibu juga harus membalas dengan kita bisa luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa meng-unmute mic-nya karena nanti biar kita bisa berinteraksi nih dan saya tahu siapa yang nggak menjawab seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut di unmute mic-nya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Ya, Pak. saya mulai ya. Semangat pagi. Kita Kita bisa bisa luar Oke, luar biasa. biasa. tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan higien dan sanitasi dengan baik dan benar ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk indikatornya nih untuk mencapai tujuan yang tadi, Bapak Ibu nih harus bisa menjelaskan. Yang pertama tuh harus bisa menjelaskan konsep higien dan sanitasi. Yang kedua, harus bisa menjelaskan jenis-jenis kontaminasi. Yang ketiga, menjelaskan desinfeksi. Dan yang keempat, harus bisa menerapkan sanitation standar operasional prosedur atau SSOP. Nah, oke, setuju ya Bapak Ibu ya indikator keberhasilan ini? Oke. Ya, Pak. Nah, untuk pertama nih, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak apa yang Bapak Ibu pahami tentang higien? Kira-kira ada yang mau menjawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Saya, Pak. Baik, Bu Iil, gimana Bu Iil? Ya, kalau menurut saya sih higien ini terkait dengan kebersihan diri sendiri ya, Pak ya. Misalnya mulai kebersihan kalau hubungannya sama ini, mulai dari kita bersih-bersih dari cuci tangan atau kebersihan diri, dari kesehatan pribadinya. Misalnya kalau kita ke Banjar itu hubungannya sama misalnya kita kalau mau melakukan Banjar berarti tangannya harus bersih, kita mandi nggak boleh sakit, dan pokoknya hubungannya sama kesehatan diri sendiri. Mungkin itu Pak Krisno. Iya, betul Bu Iil, 100% jawabannya betul banget ini. Karena memang tergantung ini ya, kebersihan dari diri kita ya. Ya, nah, mungkin bisa dijelaskan di sini ya, Bapak Ibu. Kalau secara pengertian harfiahnya, higien adalah serangkaian praktek atau upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan diri. Atau bisa dibilang sih bagaimana caranya orang memelihara dan melindungi kesehatan. Seperti itu. Dan tadi jawabannya Bu Ilvan udah bagus itu, udah hampir mendekati pernyataan yang sudah ada di teori ya, seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang dianjurkan yaitu ya yang tadi saya katakan harus mandi tiap hari atau kalau bisa ya mandi dua kali sehari ya. Kira-kira Bapak Ibu di sini mandinya sekali apa dua kali nih kalau dalam sehari nih? Dan 3 kali Pak. Terus juga jangan lupa memakai pakaian yang bersih, itu harus diganti dan harus selalu cuci tangan, rutin memotong kuku, memakai pakaian kerja ya ketika nanti di dalam ruang produksi seperti itu. Jadi harus yang standar, kita harus pakai apron, harus pakai hair cap, harus pakai masker, pakai sarung tangan seperti itu. Pada kesimpulan kali ini, yaitu higien merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan kontaminan dari makanan dan mesin pengolahan makanan, serta mencegah terjadinya kontaminasi kembali. Evaluasi, kira-kira yang pertama ini jawaban yang paling benar yang mana nih, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan higien tadi yang sudah tadi Yang B saya... Pak. Yang mana? B. B. Yang B ya? Iya, Upaya menjaga kebersihan dan kesehatan individu. ya, betul Bu Iil. Nanti saya tambah nilainya Bu Iil. Ya. Terus yang kedua, mungkin Pak Siap. Rafa. Hah? Kecuali ya, bukan ini ya, bukan yang sebenarnya, yang Kecuali salah. yang C Pak. Yang C. Waduh, Bu Iil lagi. Keren Bu Iil, mantap. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti materi saya dengan serius. Eh, jika saya ada salah kata, salah ucapan, atau perilaku, saya memohon maaf. Eh, Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, materi sharing kita hari ini bermanfaat untuk mencapai harapan Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.